Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Eka Lestari, NIM 19075051, ingin mempraktekkan masak, yaitu baiklah, untuk menu yang pertama yaitu saya akan membuat mie gulung dengan berbahan dasarkan mie kuning. Bahan-bahannya ada mie kuning, lalu ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, dan daun bawang. Lalu untuk sausnya sendiri yaitu ada bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit, ada cabai besar, tomat, jeruk nipis, dan kecap. Untuk bahan perekatnya kita menggunakan telur. Lalu untuk menggulung si mie-nya tadi kita menggunakan daun pisang. Yang pertama kita akan menggiling cabai rawitnya terlebih dahulu. Poslah 3. Baiklah, cabai rawitnya sudah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Ya, aku mau. Baiklah, selanjutnya yaitu daun bawang. Baiklah, selanjutnya kita akan menumis mie-nya. Bawang merah, bawang putih. Sebenarnya ya teman-teman, membuat mie gulung ini sama seperti membuat mie goreng pada awalnya. Tetapi yang membedakan itu pada saat proses penggulungan, mie-nya itu dicampur dengan menggunakan telur, lalu digulung dengan menggunakan daun pisang, lalu dikukus. Oke. Setelah itu masukkan cabenya. Baiklah, selanjutnya yaitu daun bawang. Kita masukkan juga. Kita tumis sampai wangi. Masukin mie-nya. Mie yang sudah direbus. Semuanya. Kita aduk sampai rata. Baiklah, kita tambahkan sedikit garam. Lalu kita aduk lagi. Harus sampai merata ya teman-teman. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan merekatkan si mie tadi. Ini kan mie udah mateng. Lalu kita rekatkan dengan si telur tadi. Kita menggunakan telur secukupnya. Gunakan 3 butir telur. Lalu kita kocok. Oke, setelah tercampur, kita masukkan mie-nya. Kita campur dengan telurnya.
Tambahkan lagi, kita masukin aja semua. Kita aduk sampai rata. Oke, selanjutnya kita gulung. Kita gulung ininya di atas daun pisang. Secukupnya aja ya teman-teman. Oke, tambah sedikit lagi. Kita semat ujungnya menggunakan lidi. Oke, ujung bagian sini juga. Kita semat menggunakan lidi. Nanti jadinya seperti ini teman-teman, dan sampai habis. Baiklah, ini hasilnya yang telah kita gulung tadi. Kemudian sebelumnya saya sudah menyiapkan kukusan dan sudah mendidih. Kita masukkan mie gulungnya, kita kukus semuanya teman-teman. Kurang lebih 15 menit kita kukus sampai dia matang. Baiklah, sembari kita menunggu kukusannya matang, kita akan bikin kuahnya terlebih dahulu. Kita akan memotong-motong cabai, bawang merah, dan bawang putihnya. Mengiris-iris ya teman-teman, maaf sebelumnya. Kita iris-iris tipis seperti ini sampai semuanya. Oke, kita lanjutkan dengan tomat. Tomat isinya kita buang ya teman-teman. Kita potong dadu seperti ini saja. Cukup setengah saja. Lalu cabai rawit. Ini sesuai selera teman-teman ya, mau dia atau mau pedas, bisa tambahkan cabai rawit lagi. Kalau tidak terlalu suka pedas, cabainya tidak usah terlalu banyak. Sedikit lagi. Nanti untuk kuah atau sausnya ini kita siram menggunakan air panas. Dan perasan jeruk nipis. Kita beri perasan jeruk nipis. Lalu kecapnya ini ya terserah ya teman-teman. Ini dia kecap manis. Oke, selanjutnya kita kasih air panas.
lupa tambahkan garam agar dia terasa. Sepertinya dia kurang air lagi, jadi kita tambahkan air panasnya. Harus air panas ya teman-teman, supaya bumbunya itu bahan-bahannya itu tidak mentah. Oke, cukup. Oke, ini udah kurang lebih 15-20 menit. Kita angkat. Ikan kompornya. Oke. Saatnya kita plating. Untuk bahan pelengkapnya yaitu menggunakan kerupuk, selada dan tomat. Oke, akan kita hias. Ini sesuai selera ya teman-teman. Baiklah, untuk menu masakan yang pertama kita, mie gulung sudah siap. Enak. Baiklah, untuk menu yang kedua kita akan membuat talam asin dengan berbahan dasar tepung beras 250 gram, tepung tapioka 50 gram, dan air santan 1000 ml. Lalu untuk topping atau pelengkapnya kita menggunakan abon, cabai merah, daun seledri. Baik, untuk yang pertama kita akan memasak santannya dulu. Kita masak sampai mendidih dengan menggunakan api yang sedang saja. Oke, kita tambahkan garam. Kita tambahkan garam kasar saja, secukupnya. Kan salah. Oke, baiklah, ini santannya udah mateng dan ini sudah mendidih. Kita dinginkan sebentar. Nanti setelah dingin baru kita tambahkan tepung dan tepung beras. Baiklah, kita masukkan tepung berasnya dahulu, sedikit demi sedikit. Aduk sampai dia tercampur rata. Setelah itu masukkan tepung sagunya. Kita aduk sampai tercampur rata. Baiklah, kita akan cetak dalam mangkuk seperti ini. Kita menggunakan yang stainless steel teman-teman. Hindari pemakaian plastik di suhu panas. Sebelumnya kita sudah olesi dengan minyak. Adonannya seperti ini. Oke, langsung saja. Tidak usah terlalu penuh, nanti adonannya dia akan naik. Kita isi sampai semuanya. Oh, baiklah. Kukusan yang sebelumnya udah kita siapkan. Kita masukin. Ini kita kukus kurang lebih sampai 15-20 menit. Oke, baiklah, setelah menunggu sekitar 20 menit tadi, ini hasilnya. Lalu kita akan plating menggunakan abon. Di sini saya menggunakan abon ya teman-teman. Ini terserah sih mau menggunakan topping apa, mau abon atau bawang goreng atau apapun, itu
terserah teman-teman. Ada. Baiklah, menu kedua kita sudah selesai, yaitu talam asin dengan topping abon. Baiklah, untuk menu yang ketiga kita akan membuat urap, yaitu dengan berbahankan dasar daun ubi dan tauge. Ini daun ubi dan taugenya udah kita rebus ya teman-teman, udah kita blend tapi tidak terlalu matang. Lalu kita menggunakan timun, nanti kita pakai separuh aja. Lalu ada kelapa, nanti kita akan parut. Lalu untuk bumbu-bumbunya kita menggunakan cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih 2 siung saja, kencur, asam jawa, dan gula merah. Lalu untuk rasanya kita menggunakan garam dan gula. Oke, langkah pertama kita akan menghaluskan bawang putih, cabai, dan juga kencur. Bawang putih, cabai, dan juga kencur. Cabainya kita potong-potong dulu ya teman-teman, biar mudah. Oke, kita giling. Kita giling sampai halus ya. Oke, cukup. Kita sisihkan. Oke, jika sudah kita sisihkan. Lalu selanjutnya kita akan memarut kelapanya. Teknik memarut kelapa untuk urap itu seperti ini teman-teman. Jadi tidak seperti ini itu untuk memarut untuk kita menghasilkan santan. Tapi jika seperti ini kita akan untuk membuat urap. Kita parut sampai semuanya. Oke, setelah selesai kita sisihkan dulu. Setelah itu kelapanya kita giling ya teman-teman, tetapi tidak halus, hanya giling saja, jangan sampai terlalu halus. Kita lagi cukup, kita giling. Oke, cukup. Kita sisihkan. Kita pisahkan yang digiling dan yang belum digiling. Oke, sudah. Selanjutnya kita tumis bumbu-bumbunya. Bumbu yang telah digiling tadi. Kita tumis. Tambahkan minyak.
Lalu kita masukin bumbu yang telah kita giling tadi. Jangan lupa tambahkan asam jawa. Sengaja asamnya tidak saya larutkan dalam air ya teman-teman, karena nanti kalau kita larutkan dalam air dia akan basah. Itu akan membuat urapnya cepat basi. Ini sampai harum. Oke, selanjutnya masukin kelapanya. Selanjutnya masukin gula merahnya agar warnanya lebih cantik ya teman-teman. Ini saja kita aduk sampai merata. Oke, setelah tercampur rata kita masukkan gulanya, lalu garam, oke, jika sudah, oke, warnanya cantik. Setelah itu kita matikan kompornya. Ini sudah cukup. Setelah itu kita campurkan dulu. Setelah itu kita campurkan sayur-sayurannya. Untuk timunnya kita taruh saja teman, karena timun itu kan berair, nanti dia tidak bagus hasilnya. Oke, kita masukkan urapnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, jika sudah tercampur rata, kita potong-potong timunnya sesuai selera. Oke, ini timunnya udah kita potong-potong. Sekarang ya kan udah kita potong-potong, kita sajikan. Wow, kita campur dengan timunnya. Wow. Oke, tambahkan bumbunya, sedikit timun. Oke,
kita hias pakai timun. Oke, ini menu ketiga kita yaitu urap dan singkong dengan toge. Baiklah, menu ketiga kita urap sudah selesai. Menu kedua kita yaitu talam asin dengan topping abon. Oke, baiklah, untuk menu yang ketiga kita akan membuat urap, yaitu dengan berbahankan dasar daun ubi dan tauge. Ini daun ubi dan taugenya udah kita rebus ya teman-teman, udah kita blend, tapi tidak terlalu matang. Lalu kita menggunakan timun, nanti kita pakai separuh aja. Lalu ada kelapa, nanti kita akan parut. Lalu untuk bumbu-bumbunya kita menggunakan cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih 2 siung saja, kencur, asam jawa, dan gula merah. Lalu untuk rasanya kita menggunakan garam dan gula. Oke, langkah pertama kita akan menghaluskan bawang putih, cabai, dan juga kencur. Bawang putih, cabai, dan juga kencur. Cabainya kita potong-potong dulu ya teman-teman, biar mudah. Oke, kita giling. Kita giling sampai halus ya. Oke, cukup. Kita sisihkan. Oke, jika sudah kita sisihkan. Lalu selanjutnya kita akan memarut kelapanya. Teknik memarut kelapa untuk urap itu seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak seperti ini itu untuk memarut, untuk kita menghasilkan santan. Tapi jika seperti ini kita akan untuk membuat urap. Kita parut sampai semuanya. Oke, setelah selesai kita sisihkan dulu. Setelah itu kelapanya kita giling ya teman-teman, tetapi tidak halus, hanya giling saja, jangan sampai terlalu halus. Lagi cukup, kita giling. Oke, cukup, kita sisihkan. Yang digiling dan yang belum digiling. Oke, sudah. Selanjutnya kita tumis bumbu-bumbunya. Bumbu yang telah digiling tadi. Kita tumis dengan minyak. Tunggu sampai panas.
Lalu kita masukin bumbu yang telah kita giling tadi. Jangan lupa tambahkan asam jawa. Sengaja asamnya tidak saya larutkan dalam air ya teman-teman, karena nanti kalau kita larutkan dalam air dia akan basah. Itu akan membuat urapnya cepat basi. Ini sampai harum. Oke, selanjutnya masukin kelapanya. Selanjutnya masukin gula merahnya agar warnanya lebih cantik ya teman-teman. Ini saja. Kita aduk sampai merata. Oke, setelah tercampur rata, kita masukkan gulanya, lalu garam, oke. Jika sudah, oke, warnanya cantik. Setelah itu kita matikan kompornya. Ini sudah cukup. Setelah itu kita campurkan dulu. Setelah itu kita campurkan sayur-sayurannya. Untuk timunnya kita tarik saja teman, karena timun itu kan berair, nanti dia tidak bagus hasilnya. Oke, kita masukkan urapnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, jika sudah tercampur rata, kita potong-potong timunnya sesuai selera. Oke, ini timunnya udah kita potong-potong. Sekarang ya kan udah kita potong-potong, kita sajikan. Wow, kita campur dengan timunnya. Oh. Oke, tambahkan bumbunya, sedikit timun. Oke, ini kita hias pakai timun. Oke, menu ketiga kita yaitu urap sudah selesai.